I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise. Guna mempercepat vaksinasi 1 juta per hari, personel Polres Pelabuhan Kota Makassar laksanakan vaksinasi pada ratusan warga Kota Makassar. Pengendara mobil dan motor tidak perlu lagi turun dari kendaraannya. Pengguna mobil dan kendaraan roda 2, dengan cara drive-thru, pemberian vaksin tersebut dimulai dengan melakukan pendaftaran dan pengujian tekanan darah terlebih dahulu. Melihat antusias masyarakat Kota Makassar untuk melakukan vaksin dengan sistem drive-thru sangat tinggi sehingga Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam lakukan pengecekan vaksinasi drive-thru bersama para PJU Polda Sulawesi Selatan di Mapolres Pelabuhan Kota Makassar pada Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Bagaimana dengan perasaan Anda dengan pelayanan drive-thru di Polres Pelabuhan ini untuk vaksinasi massal? Seperti apa? Ya, aman. Bagus. Anda baru pertama kali ini? Ya, baru. Melihatnya juga pertama kali ini? Selalu di lalu-lalu. Oh, bakalan. Hari ini saya mengecek melakukan vaksinasi atau yang dilaksanakan di Polres Pelabuhan. Ada inovasi yang dibuat oleh Polres Pelabuhan dengan sistem drive-thru. Dan ini justru mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Karena apa? Satu, memberikan kemudahan dan menghindari kerumunan yang banyak dari pelaksanaan vaksin tersebut. Dan rata-rata masyarakat yang positif dan senang. Kemudian kami sampaikan sampai saat ini untuk Polda Sulawesi Selatan kita dari 80 ribuan yang diberikan target. Alhamdulillah ini terus berjalan, bahkan sudah masih mencapai target. Masih kurang lebih 2.500 yang terbuka, tetapi kita akan mendapatkan lagi suplai vaksin dari pusat. Dan ini akan terus, tiap hari akan terus kita lakukan gerai vaksin ini di seluruh gerai-gerai vaksin yang ada. Kita punya 147 gerai vaksin yang ada di seluruh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Makanya mari manfaatkan gerai vaksin ini oleh masyarakat. Yang lebih utama lagi untuk usia-usia lanjut dan anak-anak. Dan sekarang remaja ya maksudnya, itu masih rendah. Usia 12 tahun ke atas itu sudah bisa dilakukan vaksinasi, khususnya buat anak-anak remaja ini yang rentan dalam mungkin nanti pelaksanaan sekolah ataupun juga kalau dilakukan tatap muka berarti sudah mempunyai ketahanan kesehatan untuk anak-anak kita dan juga usia lanjut. Yang paling banyak memang kita lihat untuk usia produktif, dan kalau untuk tenaga kesehatan kemudian petugas ini sudah terpenuhi semuanya, bahkan lebih dari target kita. Jadi ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang kita akan lakukan terus sampai target 1 juta vaksin per hari itu bisa terlampaui. Bahkan nanti di Agustus Bapak Presiden sudah menyampaikan akan meningkatkan menjadi target 2 juta per hari. Berarti ini harus dilakukan secara masif dan tentunya kita butuhkan kerjasama yang baik. Dan saya juga berharap dari media bisa terus tiap hari menggelorakan vaksinasi ini. Kita jangan sampai masyarakat itu dibuat bingung dengan antara vaksin dan tidak. Banyak berita-berita hoax, kabar-kabar hoax yang itu menghambat, yang ini kita akan terus lawan. Karena salah satu untuk mencegah COVID-19 ini, selain pelaksanaan 3M, adalah satunya lagi vaksinasi. Dan ini harus kita gelorakan terus. Baik. Terus untuk drive-thru itu pelayanannya kan ada di Polrestabes Makassar, kemudian di Polres Pelabuhan. Nah, seperti apa drive-thru itu, Pak? Ada lagi di tempat lainnya? Ya. Di Polda Sulsel? Kita akan lihat dengan kondisi nanti. Nah, ini drive-thru ini kan
semacam pelayanan yang dilakukan, dia tidak menunggu, hanya dilakukan di tempat, ya. Mulai dari tahap pertama, misalnya meja pertama pendaftaran, kemudian screening dan pelaksanaan vaksin itu tetap ada di tempat, tidak tercampur. Ini sebenarnya inovasi aja kita buat ini. Tetapi ini rupanya juga mendapatkan tanggapan yang sangat positif. Masyarakat kita tanya rata-rata sangat senang sekali dengan begini, karena mereka juga khawatir kalau ada vaksinasi massal yang ada kerumunan gitu. Dan ini sangat cepat sekali. Ini inovasi yang kita laksanakan. Ya, kita akan lihat di beberapa tempat yang memang kita bisa pola drive-thru ini akan kita buat. Kemudian tinggal saya Rama dari tempat ini. Tinggal tadi bilang bahwa vaksinasi untuk anak usia 12 tahun itu masih minim. Nah, akan ada inovasi baru mungkin, contoh vaksin poli seperti itu. Iya, jadi gini, ya terima kasih. Salah satu nanti inovasi yang akan kita buat, kita akan kerjasama khususnya dengan dinas pendidikan. Ya, kita buat nanti di komunitas-komunitas. Artinya misalnya di komunitas sekolah. Contohnya misalnya SMA mana lah, sebutnya SMA 2 misalnya, atau MAN 2 gitu. Kita kerjasama khusus untuk pelajar sekolah yang ada di situ. Kita atur waktunya, kedatangannya, dan kita berikan vaksin di tempat di komunitas tersebut. Jadi bisa lebih terkoordinir nanti. Iya, masyarakat sekarang ini Pak Kapolda kebutuhannya sudah meningkat daripada keinginan sebelumnya, dan tempat-tempat pencarian vaksin juga kepolisian itu melebihi daripada target yang kalau melihat kedatangannya warga. Ini bagaimana mengantisipasi demikian. Kemudian situasi Makassar Sulawesi Selatan pada umumnya saat ini, perkembangan COVID yang menurut Kapolda memonitor tersebut yang di luar Sulawesi Selatan ini darurat, ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ini mungkin ada semacam bahasa yang lain, kemudian bagaimana perkembangan dapat. Iya, jadi kita pertama tentunya gembira dengan antusias warga masyarakat terhadap vaksin ini. Kalau awal pertama kita susah ya memberikan pemahaman, pengertian, masih mungkin masyarakat ragu, takut ini aman apa tidak, halal atau haram. Tapi kita sudah lakukan ini juga dengan edukasi dan sosialisasi. Tidak ada vaksin yang mari kita vaksin karena vaksin ini aman dan halal. Ini sudah melalui berapa juta vaksin itu sudah diberikan. Kalaupun ada 1-2 yang bermasalah, itu bukan itu kasuistis, ya, dia hanya tertentu saja. Mungkin dia punya penyakit komorbid atau sebelumnya atau terkait, tetapi secara umum kita lihat pelaksanaan vaksin ini aman. Dan kalau tentang kehalalannya, MUI sudah menyatakan halal ini. Ya, kedua, tentunya untuk mengantisipasi adanya kelonjakan tersebut, kami tiap hari selalu memonitor dan menghitung. Makanya sekarang ini ketersediaan vaksin kita tinggal kurang lebih 2.100-an. Kami sudah meminta untuk melaporkan ke pusat. Insya Allah akan diberikan, didorong lagi vaksin dari pusat. Kemudian terkait dengan kondisi Makassar khususnya, memang terjadi peningkatan sesuai seiring dengan pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Bali. Ini dampak yang tidak bisa kita hindari, tetapi langkah-langkah antisipasi tersebut ini harus kita lakukan supaya Makassar tidak semakin naik. Saat ini kita tingkat konfirmasi positifnya itu tiap hari ada sekarang di urutan 12 secara nasional. Dari kita sempat dulu
ada di 5 besar, kemudian turun sampai dengan 23 pernah, udah turun, kemudian naik kembali juga sampai per hari ini kita ada di 12 besar. Ini kalau kita tidak ambil langkah cepat dan juga terkoordinasi dengan baik antar seluruh stakeholder dan juga peran serta masyarakat, tidak nutup kemungkinan bisa saja nanti tidak terkendali, bisa kembali kita berada pada posisi-posisi di atas, dan tentunya akan diberlakukan PPKM darurat kalau memang perkembangan ini tidak bisa ditahan atau dihambat. Maka untuk itu apa yang sudah dikeluarkan surat edaran oleh Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Gubernur juga, itu merupakan satu langkah untuk kita mengantisipasi dan menghambat kenaikan COVID ini dengan melakukan pembatasan, baik pembatasan gerak waktu, kemudian juga tempat, dan juga kegiatan itu sendiri. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kalau kami saat ini juga dari kepolisian melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang kita fokuskan kepada pertama operasi justisi, kemudian pelaksanaan PPKM mikro, ya, baik yang kita lakukan ataupun juga melakukan vaksinasi seperti ini. Ini merupakan langkah-langkah upaya yang kita lakukan untuk menghambat lajunya virus COVID-19 ini. Baik, kita udah di tingkat pusat sudah ini. Tapi dampak efeknya ini yang mempengaruhi masyarakat, yang sehingga masyarakat jadi bingung. Ini yang kita, ini sekarang lagi adalah tidak ada, ini darurat ini. Salah satunya ya kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, dan yang paling penting adalah vaksinasi. Jadi ada yang bilang percuma vaksin juga kena. Tidak ada yang percuma. Vaksin ini salah satu yang memperkuat imun kita. Kalaupun dia kena, ya, dibandingkan dengan yang belum divaksin, akan lebih jauh lebih parah yang belum divaksin kalau kena. Kalau kita yang sudah divaksin ini kena, ya, itu dari beberapa yang kita lihat, dia tingkat CT-nya cukup tinggi, jadi hanya isolasi mandiri dengan diberikan vitamin, diberikan obat, habis itu 3-4 hari alhamdulillah langsung turun, tidak lebih dari seminggu. Kita sudah lihat beberapa orang yang positif yang kena dengan COVID ini, tapi dia sudah vaksin. Kita lihat 4-5 hari, tidak lebih dari seminggu sudah kembali negatif dan sudah dibandingkan dengan yang belum vaksin. Jadi vaksin ini salah kalau dibilang percuma kalau divaksin pun masih sudah divaksin juga kena. Kita tidak bisa menghindar. Makanya paling penting adalah tetap kita masker ini. Jadi rata-rata orang yang terkena itu ada saat dia membuka masker, nah disitulah penyebaran virusnya lewat udara itu yang dia terjadi. Kalau ini pas kondisi lagi drop, imun kita turun, sudah masuk itu barang. Baik, terima kasih. Dapat informasi dari saudara. Masih terkait drive-thru vaksin presisi yang ada di sini. Menurut Ibu, kegiatan pelaksanaan hari ini yang diadakan dari pihak Polda gimana? Saya pikir ini perlu lebih banyak gerai-gerai seperti ini lagi ya Pak, mengingat pandemi ini kita belum tahu akan berakhir sampai kapan. Dan masyarakat perlu digalakkan untuk menyadari perlunya vaksin di masa pandemi sekarang. Betul. Jadi saran Ibu untuk warga lain gimana? Masyarakat yang ada di Makassar? Masyarakat yang ada di Makassar semangat, ayo cepat-cepat vaksin. Kita harus berpacu melawan pandemi. Musuhnya nggak kelihatan soalnya.